seperti yang sering dipikirkan oleh orang Indonesia. Mau itu yang beragama, mereka cinta sekali pada satu dewa. Tidak ada yang menolak dewa ini. Namanya Cai Shen Ye. Namanya Cai Shen Ye. Mau itu yang tadi yang komunis yang disebut ateis, mau itu yang Buddhis, mau itu yang termasuk yang Islam, mereka tidak pernah menolak untuk sembahyang kepada Cai Shen Ye, untuk berdoa ke dewa harta ini. Dan saya yakin di Indonesia sebenarnya tadi kalau dididik dengan pola pikir yang benar, mereka juga mau menjadi seperti yang ditunjukkan oleh Tiongkok, mengubah nasibnya dari negara yang terbelakang menjadi maju seperti saat ini, dengan mau bekerja keras, dengan mau untuk tidak menjadi bangsa yang tidak dibodoh-bodohi, dengan mau menjadi bangsa yang tidak mau terbelakang tadi. Nah, menurut saya itu yang menjadikan kenapa Tiongkok bisa maju besar. Dan yang ketiga, mungkin ini alasan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya karena pemimpinnya. Karena pemimpinnya. Di Tiongkok itu ya ada satu ungkapan 4 huruf lagi yang sering dikatakan oleh Xi Jinping, sering dikatakan oleh Jiang Zemin, sering dikatakan oleh Deng Xiaoping, sering dikatakan juga oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, itu Yishen Zuozhe. Harus memberikan contoh dengan tindakan nyata. Karena Kung Tan Wu Guo Shi Gan Xi Bang. Karena kalau omon-omon doang, mohon maaf mengikatkan pada masa pilpres. Kalau omon-omon doang, negara itu malah akan jadi celaka. Nah, kalau kerja nyata, negara akan jaya. Nah, kerjanya nyatanya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Harus ingat pada yang dikatakan oleh Zhurongji. Zhurongji bilang bahwa sediakan 100 peti mati, 99-nya untuk koruptor, 1-nya untuk saya sendiri kalau saya korupsi. Nah, di Konoha lagi-lagi itu sempat ada iklan tahun 2009-an kalau tidak salah Ibu sekalian, tidak katakan tidak pada hal korupsi. Katakan tidak pada korupsi, halnya ketinggalan. Katakan tidak pada korupsi. Omong-omong. Nah, kalau di Tiongkok itu memang benar-benar, ya sekalipun memang kita tidak bisa menafikan bahwa di Tiongkok masih juga banyak sekali korupsi. Kalau dihukum mati saja masih banyak orang yang korupsi di Tiongkok, apalagi dihukum longgar seperti di Konoha, di mana ketika masuk penjara, penjaranya rasa hotel bagaimana. Nah, di Tiongkok tidak seperti itu. Di Tiongkok benar-benar pemimpinnya memberi contoh dengan tindakan nyata, memberikan contoh dengan tindakan mereka bersih, sebersih-bersihnya, sehingga yang di bawah ini akan ikutan. Nah, karena ada satu pernyataan di Tiongkok sana, pernyataan klasik, Sang Liang Pujeng, Xiang Liang Wai. Kalau yang di atas itu tidak lurus, yang di bawah ini sudah pasti bengkok. Nah, di Konoha itu kurang sekali menurut saya, defisit sekali pemimpin yang memberikan contoh dengan tindakan nyata, sehingga mungkin harap maklum kalau kemudian kemajuannya tidak sepesat di Tiongkok, sekalipun ada majunya, tapi majunya sepertinya jalannya tidak sepesat yang kita lihat di Tiongkok sana. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Saya ingat satu pertanyaan Mao Zedong. Saya ingin menutup paparan saya ini dengan pertanyaan Mao Zedong. Mao Zedong itu suatu waktu pernah tanya begini Bapak Ibu sekalian. 世界上什么问题最大? 世界上什么问题最大? Apa permasalahan paling besar di dunia ini? Nggak ada yang berani jawab. Akhirnya Mao Zedong jawab sendiri. 吃饭问题最大. Masalah paling besar di dunia ini adalah masalah makan, masalah perut. Sehingga saya tidak mau mengganggu waktu Bapak Ibu sekalian.